Wah, Prabowo terseret karena unggahan foto mengejutkan soal KLB Muldoko. Netizen kaget temukan sosok anak buah Prabowo Subianto. Seorang netizen di Twitter mengunggah foto mengejutkan terkait kondisi Kongres Luar Biasa KLB yang digerakkan oleh sejumlah anggota serta bekas pengurus Partai Demokrat. KLB tersebut diketahui telah menetapkan KSP Muldoko sebagai pimpinan baru Partai periode 2021-2025 menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto tersebut diunggah oleh seorang netizen Twitter @fitrinatali1 pada Minggu 7 Maret 2021 yang memperlihatkan sosok anak buah dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bernama Dadai Hudaya bersama Muldoko. Tak hanya itu, dirinya juga mengunggah kartu tanda anggota KTA Partai Gerindra Dadai Hudaya yang terlihat mengenakan kemeja khas dari anggota partai tersebut. Netizen tersebut mengaku heran mengapa terdapat sosok anak buah Prabowo Subianto yang notabene seorang kader Partai Gerindra di KLB Muldoko tersebut. Padahal apabila KLB ingin diselenggarakan, maka harus meminta persetujuan, dukungan, dan dihadiri oleh setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang DPC. Kenapa ada anak buah Pak Prabowo, kader dari Gerindra, di KLB Pak Muldoko ya? Ucap @fitrinatali, seperti dikutip dari wartawan Pikiran Rakyat Bekasi. Dalam KTA tersebut, dapat kita ketahui bahwa Dadai Hudaya adalah seorang kader dari Gerindra karena mengenakan kemeja khas partai tersebut, serta desain KTA beserta nomor yang sesuai dengan KTA para kader Gerindra pada umumnya. Dadai Hudaya diketahui juga sempat mengisi jabatan sebagai anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat periode 2004 sampai 2009. Gawat, hati-hati, bisa dialami PDIP, Megawati, dan juga Gerindra Prabowo Subianto. Presidium kami nyatakan, tragedi Partai Demokrat merupakan tragedi demokrasi. Maka, hati-hatilah sebelum direbut. KLB bodong. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Din Syamsuddin, menyatakan gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Menurut Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, ini peristiwa tersebut merupakan sebuah tragedi demokrasi di tanah air. Hal tersebut disampaikannya pada acara Sarasehan Kebangsaan 41 Dewan Nasional Pergerakan Nasional Maju bertajuk menyoal KLB Partai Demokrat yang beraroma kudeta, Kamis 11 Maret. Bukan sekedar tragedi Partai Demokrat, tapi ini tragedi demokrasi di Indonesia. Ia menyebutkan pada acara KLB Deli Serdang terdapat aspek-aspek tertentu apabila dibiarkan akan menjadi presiden buruk bagi kehidupan perpolitikan nasional. Soalnya peristiwa tersebut bisa saja menimpa partai lain, tak hanya Partai Demokrat. Hal tersebut bisa saja menimpa PDIP, punya Megawati, Golkar, Nasdem, PKS. Bahkan Gerindra punya Prabowo Subianto atau lainnya. Semua partai dengan mudah bisa diintervensi dengan dalih KLB atau apapun. Dan jika presiden buruk ini berkembang, tak mustahil parpol-parpol lain pun akan mengalami nasib serupa, ujarnya. Sehubungan hal itu, Din menilai bahwa proses konsolidasi demokrasi di Indonesia masih belum menunjukkan yang ideal dan jauh dari amanat Pancasila. Amanat sila keempat Pancasila, yakni
kerakyatan ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tutupnya. Seperti SBY, Jokowi juga bisa dikhianati Muldoko di kemudian hari. Langkah kuda Kepala Kantor Staf Presiden KSP Muldoko dalam berpolitik harus diwaspadai Presiden Joko Widodo. Pesan ini bukan main-main, disampaikan langsung oleh pengamat sosial politik yang berpengalaman, Muslim Arbi. Pengamat sosial politik itu mengingatkan bahwa pengesahan kepengurusan Muldoko itu akan sangat berbahaya bagi Jokowi, baik secara hukum maupun politik. Sebab tidak menutup kemungkinan Muldoko akan melakukan pengkhianatan kepada Jokowi di kemudian hari. Hal ini bercermin dari pengkhianatan mantan Panglima TNI itu kepada Susilo Bambang Yudhoyono SBY yang telah membesarkannya sekarang. Apakah KLB Muldoko di kemudian hari tidak khianati Jokowi seperti Muldoko khianati SBY? Satu-satunya solusi bagi Jokowi adalah tidak memberikan peluang untuk Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk mengesahkan Demokrat versi KLB. Maka solusinya, Jokowi segera pecat Muldoko dari KSP. Jika tidak, asumsi publik tetap anggap Jokowi korlap untuk ambisi politiknya meraih 3 periode jadi presiden. Dan Muldoko sebagai wayang dan tumbal Jokowi saja. Pungkasnya. Mengejutkan, kubu Muldoko akhirnya mengakui kebohongannya. Johnny Allen, memang kami sedikit lengah. Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa KLB, Deli Serdang, akhirnya mengakui kebohongannya. Kubu Muldoko ini mengakui belum melaporkan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM karena masih memperbaiki berkas-berkas. Hal itu diutarakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Sibolangit, Johnny Allen Marbun, dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 11 Maret 2021. Berproses dalam waktu yang tidak terlalu lama, katanya ngeles. Meski begitu, ia mengklaim sudah bisa melaporkan hasil KLB beberapa waktu lalu, tapi baru menyadari ada sejumlah berkas KLB Sibolangit yang belum lengkap. Dia juga mengakui dokumentasi Kongres tidak diurus dengan baik sejak awal. Saya pikir dokumentasi itu tadinya cukup dengan memanggil orang-orang dokumenter, termasuk dari daerah. Hanya dokumentasi bahwa acara betul, pesertanya penuh, ujar Johnny. Memang kami sedikit lengah, karena tidak ada niat lain-lainnya. Dokumentasi saja sedang dikumpulkan dari yang membawa kamera itu, ujarnya. Sebelumnya, Partai Demokrat versi KLB mengaku sudah mendaftarkan hasil KLB ke pemerintah, tapi ternyata belum. Panitia KLB Ilal Ferhard menyatakan Kemenkumham telah menerima berkas-berkas KLB Demokrat. Sudah masuk didaftarkan di sana Kemenkumham antara jam 12 atau pukul 14. Jadi sudah diantar dan sudah diterima di Kumham. Di sana kan ada tim advokasi kita. Yang penting kan dinyatakan masuk dulu ke situ, ucap Ilal di Mall Bellagio Kuningan, Jakarta pada Selasa 9 Maret 2021. Tapi yang memalukan adalah hal tersebut dibantah Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Ditjen Administrasi Hukum Umum AHU Kemenkumham Baroto. Disebutkan mengatakan belum ada dokumen KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang masuk ke instansi tersebut. Belum ada dokumen yang masuk, kata Baroto saat dihubungi di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa 9 Maret 2021.